Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan episode yang ke-20 perihal tentang sejarah kehidupan Rasulullah yang disebut tarikh. Pada episode sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bahwa kedatangan 6 orang dari Madinah, mereka menuju Makkah dan bertemu dengan Rasulullah. Ya, mereka alhamdulillah langsung diberikan hidayah Allah sehingga mereka masuk Islam, dan begitu kembali ke Madinah mereka menyebarkan Islam di Madinah. Kita lanjut, episode yang ke-20 adalah tentang perjanjian Aqobah yang pertama, ya. Itu terjadi di Mina, di Aqobah. Kita lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Bai'atul Aqobatil Ula. Bai'at Aqobah yang pertama. Pisan nati tsaniyat asyarata. Pisan nati tsaniyat asyarata, dalam tahun ke-12. Pada tahun kemarin, tahun 11, kedatangan 6 orang suku Khazraj dan Aws, ya. Sekarang kedatangan lagi dari Madinah 12 orang. Suku Aws 10 orang, suku Khazraj 2 orang, berjumlah 12 orang. Datang mereka ke Makkah bertemu dengan Rasulullah SAW. Qadima isna asyarata rajulan. Qadima telah datang isna asyara 12 apane rajulan wong lanang. Jadi kedatangan 12 orang laki-laki min Arabil Madinah, dari bangsa Arab Madinah. Fajtama'u, mereka berkumpul bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal Aqobatil Ula, di Aqobah yang pertama, di Mina, ya. Sekali lagi, pada tahun ke-12 datanglah 12 orang dari Madinah, yaitu 10 orang dari suku Aws dan 2 orang dari suku Khazraj. Jadi kita kenal bahwa di Madinah ada 2 suku yang sangat terhormat, yaitu Aws dan Khazraj, ya. Kalau di kita ada marga, ya, marga Khazraj dan marga Aws. Mereka datang ke Rasulullah ke Mekah. Mereka berkumpul ngariung, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja menemui Rasulullah di mana? Di Aqobatil Ula, di Mina. Wa baya'u, mereka berbeat, menyatakan janji setia, alal islami, dengan Islam, bisyurutin, dengan beberapa syarat. Datanglah 12 orang ke Mekah menemui Rasulullah untuk berbaiat janji setia terhadap Islam, bisyurutin, dengan beberapa syarat mereka. Masya Allah, ya. Kita lanjut.
Kita lanjut. Alla yusyriku billahi syai'an. Mereka berjanji tidak akan musyrik, menyekutukan Allah dengan suatu perkara. Jadi alla yusyriku billahi syai'an. Mereka berjanji tidak akan melaksanakan kesyirikan, menyekutukan Gusti Allah. Sudah bulat menyatakan Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka berbeat bahwa tiada Tuhan selain Gusti Allah dan tidak akan menyekutukannya. Yang kedua adalah mereka berjanji wala yasriqu. Mereka tidak akan menyolong, mual puak paok. Dia tidak akan menyolong, puak paok. Kemudian apa lagi? Wala yaznu. Mereka tidak akan berbuat zina, melaksanakan hubungan badan tanpa pernikahan, itu namanya zina ya. Mereka berjanji tidak akan berzina. Wala yaqtulu auladahum. Mereka berjanji tidak akan membunuh anak-anak mereka. Mungkin sebelum beat mereka sudah terbiasa ya, berzina, kemudian membunuh anak-anak, kemudian berdusta, menyolong. Sekarang beat kepada Rasulullah. Apalagi wala ya'tu bibuhtanin yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim. Mereka tidak akan melaksanakan kebohongan yang dibuat-buat oleh tangan mereka dan usaha mereka. Artinya tidak akan berbuat jujur. Mereka tidak akan berbuat kebohongan yang dibuat-buat, gitu ya. Jadi mungkin dulu mas sebelum beat mereka sudah terbiasa berbuat bohong, gitu ya, berbuat dusta. Sekarang beat tidak akan berbuat bohong. Wala ya'su fi ma'ruf. Mereka tidak akan bermaksiat dalam kebaikan. Artinya semua kebaikan akan dilaksanakan, tidak akan mengingkarinya. Jadi wala ya'su bima'ruf. Mereka tidak akan bermaksiat, menyeleweng dari kebaikan. Aja. Fa in aufu falahumul jannah. Jika mereka aufu, melaksanakannya tepat atas janjinya, falahumul jannatu, maka bagi mereka dijamin surga. Masalah ya. Fa in aufu falahumul jannah. Jika mereka melaksanakan atas beatnya, mereka berhak mendapatkan surga. Wa in asabu min dzalik. Tapi ketika mereka melaksanakan khianat, tidak melaksanakan beatnya, wa amruhum ila Allah, maka semuanya urusannya diserahkan kepada Gusti Allah. Wa in asabu min dzalika syai'an wa amruhum ila Allah. Jika mereka tidak melaksanakannya, artinya khianat, akhirnya sulaya, fa amruhum ila Allah. Semua urusannya diserahkan kepada Gusti Allah. In syaa ghafara wa in syaa adzaba.
Artinya jika Allah berkehendak, Dia akan mengampuninya. Tapi jika Allah berkehendak yang lain, Allah akan menyiksanya. Semuanya diserahkan kepada Gusti Allah. Ya. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'hum ar-rasul may yu'allimuhumul Islam. Walamma raja'u, ketika mereka pulang ke negerinya, ke Yasrib, kemudian arsala ma'hum, kemudian mengutuslah kepada mereka sapa ar-rasul, Rasulullah, man yu'allimuhumul Islam, menyuruh seseorang untuk memberikan pengetahuan, bimbingan, arahan tentang Islam kepada mereka. Jadi artinya ketika mereka pulang ke Madinah, Rasul nitip seseorang untuk membimbing mereka, untuk mengajar mereka, untuk menasihati mereka. Huwa adalah Mus'ab bin Umair, ya. Orang yang diutus Rasulullah untuk mendampingi mereka bernama Mus'ab bin Umair, yusama al-Mukri, ya, yang dikenal sebagai sahabat al-Mukri. Jadi pulang nama berarti 13 orang ya datang ke Mekah, 12 orang. Nah, pulangnya ditambah seorang, itu utusan Rasul. Siapa? Mus'ab bin, siapa itu? Mus'ab bin Umair, gelarnya Al-Mukri. Untuk apa? Untuk membimbing mereka tentang keislaman di Madinah, ya. Masya Allah. Sebagai delegasi Rasulullah jadi da'i, pendakwah kepercayaan Rasulullah. Jadi untuk apa? Yu'allimuhumul Islam, untuk memberikan ilmu kepada mereka tentang Islam. Wa yufaqihuhum fiddin, untuk memahamkan, menanamkan fikih keagamaan kepada mereka. Pantasyarul Islamu bisababihim, sehingga nyebarlah Islam di Madinah dengan pelantaraan pendakwah yang ini. Yang tahun kemarin 6 orang, sekarang 12 orang ditambah Mus'ab. Jadi menyebarlah Islam di Madinah, Masya Allah, menyebar terus, berkembang ya di Madinah, sehingga harum nama Madinah dengan keislaman. Itu sebelum Rasul hijrah ke Madinah, ya. Sekali lagi, Islam sudah ada di Madinah berarti sebelum Rasul hijrah ke Madinah, berarti Islam sudah mendahului datangnya ke Madinah, ya. Di awal di tahun kemarin, tahun 11, 6 orang datang. Tahun 12 orang ditambah seorang delegasi Rasulullah. Di Islam sudah mulai menyebar di Madinah meskipun Rasul belum datang ke Madinah. Masya Allah, itulah hebatnya orang Madinah, ya. Jadi hatinya senantiasa mendambakan kebenaran. Orang-orang Madinah sekarang, bayangkan, kita bandingkan, ya, kehidupan di Madinah dan Mekah relatif lebih nyaman di Madinah. Seperti kita sholat di Masjid Nabawi Madinah, sangat tertib sekali di Madinah, ya Allah. Tertib, laki-laki teratur, perempuan teratur, kemudian masyarakatnya ramah-ramah, Masya Allah. Kalau di Mekah, ya agak beda, ya, agak beda. Seperti kalau kita sholat di lantai 2 di atas, lantai 3 di atas di Haram Makkah, itu susah diaturnya.
Terkadang kita sholat di belakang perempuan, rek nyaram teu bisa, ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kita tidak tertib, masalah ya. Jadi Madinah mah instuning masyarakatnya santun-santun, mendambakan kebenaran sehingga terkenal dengan Madinatul Rasul Al-Munawwarah, bercahaya. Ulang lagi, pantasyara al-islamu bisawihim hatta lam yabqa baitun min buyutil Madinah illa wa fihi dzikrul Islam. Sehingga saat itu tidak ada suatu rumah pun, rumah-rumah di sana di Madinah, illa wa fihi dzikrul Islam, kecuali di dalamnya sudah tersebut nama Islam. Gitu ya. Lagi, setelah tersebarnya Islam di Madinah, meskipun Rasul belum datang, walaya boko mana tuh? Hatta la yabqa baitun min buyutil Madinah illa wa fihi dzikrul Islam. Sehingga tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah di Madinah kecuali di dalamnya sudah tersebut nama Islam, sudah menyebar. Alhamdulillah, itulah judul pertama. Judul sekarang adalah apa? Baitul Aqabatul apa? Maksudnya Bai'atul Aqabatil Ula. Ya. Kalau dalam sejarah lain disebutnya adalah disebut Bai'atun Nisa. Demikian. Jadi yang datang adalah 12 orang ya. 10 orang dari apa? Dari suku Aos, marga Aos, 2 orang dari marga Khazraj, suku Khazraj, kabilah Khazraj, dan pulangnya didamping oleh Mas'ab bin Umar, disebut Al-Mukri karena pembaca ya Al-Quran, Mukri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada orang yang mendengarkan video ini. Semoga Allah memberikan nasib kepada mereka pendengar yang mencintai Rasulullah dengan terus mempelajari sejarah Rasulullah. Semoga Allah jadikan mereka bisa berangkat, berhaji, dan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Jadi hajinya di Mekah dan berziarah ke Mekah, ke Madinah untuk melaksanakan ziarah kepada makam Rasulullah. Itu dia apa? Di Raudhah. Allahumma ballighna wa awsilna ila ziyarati Makkahal Musyarrafah wal Madinatil Munawwarah wusulan mubarakan musahala muyassara min ghairi ta'abi wala nasabi wala dairin innaka ala kulli syai'in qadir innaka arhamur rahimin irhamna subhanakallahumma antal maqsud balligh muradana ziyaratal haramain li adai faridatil hajj kulla amin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti akan disambung pada episode yang ke-21. Semoga kita panjang umur, sehat, afiat, dan barokah.